Bocchi in the Rock, sebuah anime slice of life musik yang pada musimnya berhasil mantatin banyak anime besar yang kadang-kadang akan menjadi bintangnya di musim itu. Bocchi in the Rock mampu membuktikan kelayakannya sebagai anime yang asik dan seru, apalagi karakter dan musiknya juga susah buat dilupain. 4 karakternya sendiri mempunyai sifat yang unik dan berkebalikan satu sama lain, tapi keempatnya mampu mengisi kekurangan dari masing-masing karakter tersebut, membuat mereka saling terikat. Mulai dari Bocchi, seorang gitaris yang handal namun introvert, punya skill komunikasi yang buruk dan kurang percaya diri. Lalu ada Ryu yang juga sebagai introvert, tapi bedanya karakter ini masih memiliki kepercayaan diri dan memang dasarnya dia suka menyendiri aja. Kemudian ada Nijika dan Kita yang keduanya adalah seorang extrovert. Keduanya punya skill komunikasi yang bagus dan mudah bergaul, di mana Nijika yang terlalu peka pada sekelilingnya dan Kita yang sepertinya pandai dalam melihat peluang, namun memiliki kekurangan dalam hal bermusik. Keempatnya mampu menarik potensi satu sama lain dan melengkapi apa yang kurang pada anggota lainnya. Nah, di diskusi kali ini, fokus bahasan kita adalah tentang bagaimana perkembangan Bocchi sebagai seorang introvert berubah menjadi orang yang sedikit lebih percaya diri. Kita akan berdiskusi bagaimana kemauan dan dukungan sekitarnya mempengaruhi perkembangan karakter ini. Dimulai dengan mengenal karakternya terlebih dahulu, lalu aspek apa saja yang men-trigger buat ia berkembang. Kemudian bagaimana proses perkembangannya, dan terakhir bagaimana hasil dari proses tersebut. Oke, mulai dari pengenalan karakter terlebih dahulu. Hitori Goto atau lebih dikenal dengan Bocchi, salah satu karakter utama di anime ini. Ia adalah seorang introvert yang kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ia orangnya pemalu dan mudah shock bila diminta untuk bersosialisasi. Tapi dibalik itu, Bocchi punya skill bermain gitar yang hebat. Bocchi punya kemampuan yang hebat dalam bermain gitar. Ia berlatih dengan harapan bisa membentuk sebuah band dan mendapatkan teman. Ia juga punya channel YouTube yang lumayan terkenal, membuktikan kehebatannya dalam bermain gitar. Meski punya skill yang hebat, di awal cerita kemampuannya ini nggak mampu mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan teman. Ia masih terhalang oleh buruknya kemampuan komunikasi dan kurangnya percaya diri memulai percakapan. Yang Bocchi lakukan hanyalah memberi sinyal bahwa ia seorang gitaris dan gak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Hasilnya, bahkan sampai SMA, Bocchi tetap menyendiri dan gak bisa memulai percakapan. Tapi itu semua berubah di saat ia ada pikiran untuk menyerah dalam mencari teman menggunakan gitarnya, di mana Bocchi bertemu dengan Nijika yang sedang kesusahan karena gitarisnya melarikan diri. Di sini, kesempatan datang untuk Bocchi dan ia meskipun sedikit ragu, akhirnya mau menjadi gitaris pengganti buat Nijika. Kita dapat menyaksikan bagaimana seorang introvert dipungut ekstrovert di sini. Nijika yang sedang kesusahan melihat Bocchi sebagai penyelamatnya, dan Bocchi melihat Nijika sebagai trigger untuknya memulai sebuah band. Nah, momen ketika Nijika mengut Bocchi adalah trigger pertama buat Bocchi berkembang. Kita akan lihat pola yang seperti ini terus berulang, di mana Bocchi akan diminta untuk melakukan sesuatu yang ia sendiri enggan untuk melakukannya. Namun, ia gak bisa nolak karena ia gak punya keberanian. Nantinya, gak hanya Nijika yang mendorong Bocchi untuk terus berkembang, ada karakter lain seperti Kita dan Kikuri yang mendorong Bocchi untuk berkembang. Ada banyak momen di mana Bocchi didorong oleh karakter lain untuk bertindak. Yang pertama tentu saja yang berkaitan dengan Nijika, mulai dari join band, bekerja paruh waktu, sampai dengan Bocchi yang diserahin tanggung jawab untuk membuat lagu. Kemudian ada Kikuri Hiroi yang gak sengaja ketemu Bocchi dan ngajak ngamen, di mana dorongan ini membuat Bocchi sedikit tumbuh percaya diri dalam tampil di atas panggung. Lalu ada lagi Kita Ikuyo yang mendorongnya untuk melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah meminta Bocchi untuk mengajarinya bermain gitar, dan puncak ceritanya kita menyerahkan formulir agar band mereka bisa tampil di festival budaya. Kesemua dorongan ini nggak akan berhasil jika dari awal Bocchi nggak punya niatan buat bersosialisasi. Aspek lain yang diperlukan Bocchi untuk berkembang adalah niat dari karakter itu sendiri. Semua dorongan yang ia dapat nggak akan mampu membuatnya jatuh dari tepi zona nyaman jika memang dari awal Bocchi menolak untuk berubah, menolak untuk memperbaiki sifatnya yang pemalu dan kekurangannya dalam bersosialisasi. Itu kenapa kemauan Bocchi untuk bersosialisasi menjadi salah satu aspek paling penting dalam perkembangan karakternya. Nah, setelah mengetahui aspek penting yang diperlukan Bocchi dalam perkembangan karakternya, kita beralih ke proses perkembangannya. Proses perkembangan Bocchi bisa dibilang masuk akal. Ia bukan karakter yang cuma butuh satu episode saja untuk berubah secara drastis. Bukan karakter yang tiba-tiba klik berubah 180 derajat karena satu kejadian penting. Enggak, Bocchi butuh waktu yang lama untuk memperbaiki masalah komunikasinya,
untuk menaikkan rasa percaya dirinya. Dari semua dorongan yang ia dapat, Bocchi berubah secara perlahan. Pertama, ia menghilangkan rasa canggung dengan orang-orang terdekat seperti anggota bandnya, Kikuri, manajer, dan beberapa karakter lainnya. Caranya, ia dengan bersosialisasi sama mereka, ketemu tiap hari, ngobrol tiap hari, dan berbagai hal lainnya. Ya, intinya membiasakan diri dengan mereka. Lalu Bocchi juga gak membuang kesempatan yang datang. Memang, ia perlu didorong, atau lebih kasarnya dilempar ke jurang terlebih dahulu. Tapi ia memanfaatkan dorongan itu dengan baik, mencoba memperbaiki diri dan mendengarkan setiap nasihat yang masuk. Seperti waktu ia pertama kali kerja paruh waktu. Ia memang gak langsung handal berhadapan dengan customer. Tapi sedikit demi sedikit, walau masih gugup, ia mencoba untuk melayani tamu yang datang. Mencoba improve, lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Lanjut ke waktu ngamen, Bocchi diberi nasihat agar natap penonton saat manggung. Kikuri memberi nasihat kalau penonton itu bukan musuh. Menasihati Bocchi agar berani membuka matanya dan sesekali menatap penonton. Bocchi emang ngambil nasihat itu, tapi ia nggak langsung bisa buka mata dan natap penonton. Ia cuma bisa buka sebelah mata doang. Tapi hasilnya, permainan gitarnya jadi lebih stabil karena ia memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah, setelah kejadian ini, kita bisa lihat penampilan Bocchi di panggung yang jadi lebih percaya diri. Dorongan terakhir ada di event puncak, di mana mereka akan manggung di festival sekolah. Di sini, Bocchi hampir aja batalin keikutsertaan bandnya karena ia yang kurang percaya diri, atau bahkan udah batalin niat dengan buang formulirnya ke tempat sampah. Tapi Ikuyo yang nemuin itu formulir tetap nyerahin ke OSIS sebagai tanda keikutsertaan. Nantinya dia akan berkata kalau ia tahu formulirnya dibuang dan minta maaf buat tetap nyerahin formulirnya. Tapi apa yang dikatakan Bocchi? Bocchi berkata, aku bersyukur, aku lega karena kamu menyerahkan formulirnya. Ya, Bocchi paham kalau ia dan bandnya perlu untuk manggung di sana, tapi ia nggak punya keberanian untuk mengajukan diri, untuk mendorong dirinya sendiri berpartisipasi dalam festival itu. Makanya tindakan yang dilakukan Ikuyo adalah sesuatu yang dibutuhkan. Mereka akhirnya tampil dengan niat dan kesungguhan yang nggak setengah hati. Nah, semua kejadian, dorongan, dan dukungan itu membantu Bocchi untuk mengatasi masalahnya. Meskipun sampai akhir episode 12 kita masih melihat Bocchi yang canggung, pemalu, dan kurang percaya diri. Tapi dibandingkan dengan awal cerita, kita bisa menyaksikan perubahan yang nyata. Memang bukan perubahan yang drastis, bukan proses semalam yang dapat merubah sifat seseorang 180 derajat, melainkan sebuah proses dari pembiasaan. Latihan yang ditempuh dengan tekun dan terus-menerus demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Di kehidupan nyata pun, perubahan karakter dari yang awalnya pemalu ke sosok yang lebih percaya diri itu perlu waktu yang gak sebentar. Perlu proses panjang dalam pembiasaan diri yang lama demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Dorongan dari lingkungan juga diperlukan untuk menarik kalian dari zona nyaman. Karena jujur aja, aku bisa merasakan perasaan yang sama yang dialami Bocchi waktu dulu. Aku melihat diriku yang kesusahan berbicara di depan halayak ramai pada diri Bocchi. Juga melihat fenomena yang mirip di mana seorang introvert ditemukan oleh orang yang tepat dan didorong untuk terus berkembang. Hasilnya memang bukan perubahan yang signifikan, melainkan sebuah pembelajaran untuk berani keluar dari zona nyaman dan terus mengasah percaya diri. Platform ini juga tercipta untuk aku mengasah diri dalam membuat presentasi yang layak, kemudian mempresentasikannya dengan percaya diri. Yang ke depan, jika memang ada audiensnya, mungkin aku mau mengajak kalian untuk gak hanya mendengar, tapi memberikan opini, belajar untuk bersuara dan berdiskusi secara sehat. Kita mulai dari hal yang kita sukai, yaitu tentang diskusi anime, sambil ngobrol tatap muka satu sama lain. Dengan begini, kita bisa memanfaatkan apa yang kita suka untuk hal positif, untuk mengembangkan kepercayaan diri dan potensi dalam berpikir kritis, beropini, dan berdialog secara sehat. Oke, sekian dulu dari saya Mida. Kalau kalian suka, boleh dong bantu project ini dengan like, komen, atau follow, atau apapun itu di bawah. Aku juga terima masukan tentang apa-apa aja yang kurang dalam video ini. Terima kasih udah nyimak dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.